Qala Sufyan bin Uyainah, awalul ilmi utawi kawitane ilmu iku al istima'u pendengaran. Bagaimana Pak caranya saya mendapatkan ilmu? Pertanyaannya itu. Kalau ditanya itu jawabnya apa Bang Ali? Gimana supaya saya ngerti ilmu? Iya, ngaji kan. Nah, itu umum. Sahabat mengatakan ini karena dia punya pengalaman belajar kepada Rasulullah, kan sahabat. Sahabat belajar kepada Rasulullah. Begini katanya. Awalul ilmi al istima'u. Utawi kawitane ilmu iku al istima'u amrih mirungu. Orang itu kalau mau punya ilmu, dapat ilmu, pertamanya harus mau mendengar. Benar jawabannya, ngaji. Emang yang dengerin tentang ilmu di mana? Di tempat ngaji. Jadi sebetulnya ngaji itu ngapain? Dengerin aja Pak. Ya iya karena disuruh ngapalin memang dia berudahan. Nggak balik lagi. Mang pokoknya apalinnya besok setoran surat An-Nazi'at. Emang dia Pak Ustadz, orang kan ngerasa terus ngaji kita ngapalkan. Baca besok ngapalin surat Al-Mulk. Bang Ferry apain tanda-tanda irobrofa. Bang Holik apalin apa bedanya mubtada dan khobar gitu. Ada berapa macam susunan kalimat. Udah. Besok tuh pas ngaji ini pada kemana kata saya. Jadi yang penting apa tadi? Ngaji itu dapat ilmu caranya apa? Nah, kalau masih kedengaran suara saya berarti ya itu masih ada jalan untuk bisa ngerti. Awalul ilmi al-istima. Datangnya ilmu pertama kali itu adalah al-istima. Mau dengar. Asal mau dengar aja dulu. Nah sekarang kan sudah tahu jadinya kan. Ketika nanti misalnya ada kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam berjamaah. Kayaknya kata Pak Ustadz, ngangkat tangan tuh cuma 4 dah. Satu ketika takbir, Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku, Allah. 3 bangun i'tidal, sami Allah. Terus yang keempatnya ketika bangun dari tahiyat awal. Kok itu ada orang tiap rakaat kok ngangkat tangan? Kok beda ya? Mungkin dia nggak tahu kali. Nah, dia siapa? Teman saya Pak Ustadz. Coba dah kalau teman ajak ngobrol. Ngangkat tangan itu kenapa? Tahu gue ketikutan gue nggak ngerti. Oh berarti kan nggak tahu kan? Barangkali dari kita jadi tahu. Dia nanti saya ceritakan, kita ceritakan. Nah dia juga mendengar dari saya. Dan saya juga dengar dari ketika ngaji. Itu kan mendengar katanya. Jadi kalau katanya kitanya belum bisa kuat, ya ajak dengerin aja yuk bareng-bareng. Ya maksudnya ngajak ngaji itu ngajak dengerin. Udah dengerin. Yang pertama datangnya mendengar. Ketika sudah mendengar, summal fahmu. Kemudian setelah itu adalah paham. Bagaimana bisa paham kalau nggak pernah dengar? Bang Holik pernah nggak mendengarkan penjelasan ayat tentang gitu kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang Bang Holik pernah tahu tentang ayat itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Pernah nggak dengar cerita itu? Ayat itu bercerita apa tentang apa ceritanya? Bang Ferry pernah dengar nggak itu? Nggak pernah. Nah, ketika saya ceritakan misalnya, ketika datang jaa nasrullah, datanglah pertolongan Allah. Wal fath, yaitu terjadi pada Fathu Makkah. Rasulullah berdakwah di Mekah, lalu kemudian diusir, diisolasi, difitnah, dibully, dipersempit ruang geraknya, bahkan dibiarkan kelaparan, diputuskan hubungan bilateral, tidak ada transaksi ekonomi karena biarin pengikut Muhammad mati semua, kata orang-orang kafir Quraisy. Rasul kemudian hijrah. Nah, ketika hijrah ke Madinah kan berlangsung lama. Ya kan? Nah, selama di Madinah, kemudian Allah berikan pertolongan ketika pulang ke Mekah. Orang-orang Mekah yang sudah pada ketakutan karena Nabi Muhammad beserta pasukan dari Mekah dan Madinah, Muhajirin dan Ansor dengan pasukan yang banyak, sudah banyak yang masuk Islam, sudah 10 atau 13 tahun, banyak yang masuk Islam dari mana-mana, gabung jadi satu, pergi ke Mekah, rombongan, orang Mekah ketakutan. Nah, ketika ketakutan itu mereka sembunyi. Tapi Rasulullah ke Mekah itu maksudnya bukan buat balas dendam. Idza jaa nasrullah, ketika Allah sudah memberi pertolongan kepada Rasulullah, terjadilah Fathu Makkah. Apa itu? Orang-orang Mekah akan masuk Islam, mereka masuk Islam, kabilah-kabilah berbondong-bondong, tidak satu-satu. Padahal dulu sulitnya minta ampun. Satu aja 2, 3 orang, susahnya luar biasa. Terus wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat
mereka orang-orang kafir Quraisy dulu yang mencaci memaki Rasulullah, datang dengan sukarela, menyerahkan diri, mereka Islam, berserah kepada Allah, lalu masuk Islam berbondong-bondong. Kan gitu. Nah itu cerita itu ayatnya. Pernah dengar berarti kan? Sekarang sudah saya ceritain berarti pernah dengar. Nanti kalau ada orang tanya itu idaja itu surat tentang apa sih? Tapi kan baru dengar aja, bisa memahami tidak? Oh, coba dikembangkan lagi. Ternyata benar ya, kalau Allah sudah kasih pertolongan, yang dulu orang Arab kafir Quraisy nggak mungkin masuk Islam karena mereka sudah kadung bertahun-tahun, ratusan tahun ikut nenek moyangnya. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad yang kemarin sore, nyebarin agama baru, Tuhan yang baru, pasti mereka menolak. Tapi emang kalau Allah sudah kasih pertolongan, kok mereka bukan satu dua orang, berbondong-bondong, semua datang masuk Islam. Coba kalau kita renungkan lebih dalam, kita pahami. Ternyata kalau pertolongan Allah sudah datang, sesuatu yang tidak pernah kita kepikiran, kok bisa terjadi ya? Contohnya. Oh, berarti masuk ke ilmu hikmah. Oh iya, ternyata benar. Nah, jadi orang kuat imannya, kuat Islamnya, kuat amalnya, kuat pengetahuan. Setelah dia tahu, cara taunya tadi gimana? Pertamanya dengar dulu. Nah, sekarang mau tahu, mau paham bagaimana, orang nggak pernah dengar. Jadi kalau ada orang perilaku dalam hidupnya, dalam agamanya tidak begitu baik secara penilaian disiplin ilmu, menurut saya, kok ini salah nih wudhunya kok begitu. Barangkali dia belum pernah dengar tentang cara wudhu yang baik. Makanya ngajak ngaji. Maksudnya apa? Biar kita tahu sama-sama wudhu itu gimana sih. Dengar dulu. Nanti kalau dicontohin, ya lihat aja. Kan gitu ya? Jadi paham, jadi tahu kan? Nah, karena itulah datangnya ilmu awalul ilmi al-istima, mau mendengar, summal fahmu, kemudian faham, setelah faham, summal hifzu, kemudian menjaga, yaitu hafal. Sekarang nggak usah diingetin lagi, ngangkat kedua tangan dalam sholat ada berapa? Ada 4, nggak hafal, tapi kemudian menjaga itu, sudah biasa. Setiap mau sholat pasti ingat niat itu di dalam hati ketika takbir. Sholat jenazah itu 4 takbir, bukan 4 rakaat. Udah ingat karena udah biasa sholat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin gitu. Udah biasa. Jadi 4 takbir bukan 4 rakaat. Jadi tahu awalnya mendengar, dari mendengar paham, kemudian hafal, summal amal, kemudian mengamalkan. Nah, berarti puncak daripada ilmu itu adalah mengamalkan. Summan nasyr. Nah, ini kelebihan orang yang mengajar. Ada begini susunannya gini. Pertamanya dengar, ilmu itu kita bisa dapatkan dari mendengar. Setelah mendengar kemudian memahami, setelah memahami kemudian hafal, setelah hafal kemudian mengamalkan. Nah, untuk tingkatan kita yang mengamalkan saja. Amalkan yang sudah pernah kita dengar. Nanti ada kelebihan buat orang yang mengajar, yang mendidik, para ustadz, para kiai. An-nasyru itu menyebarkan. Saya juga bukan kiai, bukan guru, nggak ngajar di mana-mana Pak, kata siapa nih di sini jamaah. Tapi ketika memberi pelajaran kepada anak, ngingetin, Dek, wudhu tuh nih basuh tangannya ini sampai ke sikut bareng, sikutnya harus kena, harus basah. Berarti walaupun bukan guru, tetapi menceritakan kepada anaknya. Anaknya akan menganggap ayah saya itu bukan cuma ayah, tapi juga guru. Guru apa? Saya diajarin sholat itu sama ayah. Diajarin wudhu sama ayah. Ternyata pas di pondok ditanya sama kiainya, wudhu kamu bagus, siapa yang ngajarin? Ayah Pak Ustadz. Oh berarti ayah kamu Ustadz? Bukan Ustadz. Cuman waktu saya wudhu dikasih tahu gini caranya. Oh berarti dia sudah 4-4-nya diamalkan. Dari mana ayahnya? Mendengar, paham, menghafal, mengamalkan, lalu menceritakan. Nah saya tuh kita nih yang ngaji, gurunya ustadznya sedang menceritakan. Ini mengikuti apa yang dikatakan Sufyan bin Uyainah. Kalau mau dapat ilmu, pertamanya mau dengar, kemudian cobalah agak berpikir, mau memahami, kemudian coba menghafalkan apa sih yang disebut, yang diceritakan tadi. Kemudian mengamalkan, kemudian menjelaskan, menceritakan ke orang. Itu berarti nggak akan habis. Maka ilmu itu cahaya, dan kalau terus dinyalakan, terus disampaikan, terus diceritakan, bukan malah habis, tapi malah makin terang, makin banyak. Ya kan? Makin banyak, bukan makin habis. Jangan takut kalau ngajar nanti ilmunya habis. Buat besok nggak ada. Gitu. Makanya jangan kehabisan stok. Dicas terus. Caranya ya kalau santri ya mutolaah. Deres lagi, deres.
Kenapa Ustaz terus takut habis? Udah berapa kitab saya baca, berapa jamaah saya hadapi, lama-lama habis ilmu saya. Nah, makanya saya terus nggak bakal habis. Yang jelas makin banyak. Kan gitu, lihat Pak Ustadz. Pokoknya saya juga. Pak Ustadz berapa lama dulu mondok? Saya mondok, MTS, aliyah, sama kuliah. Misalnya 9 tahun. Tunggu Pak Ustadz ya, diam di sini, jangan kemana-mana. Saya mau mondok dulu 9 tahun. Ntar kita ketemu 9 tahun yang akan datang, kita berdebat. Dia datang 9 tahun kemudian, saya juga sudah belajar selama 9 tahun. Jadi nggak kejar-kejar gitu ya. Makanya, jadi nggak ketemu-temu. Nah, itu ada peribahasa orang Sunda, saluhur-luhurna tak-tak, mual ngaluhuran sirah. Kalau orang mengajarkan ilmu, kemudian muridnya lebih alim daripada gurunya, Allah akan berikan ilmu yang belum pernah dipelajari. Nanti sampailah pada hikmah. Sama-sama belajar bareng, kemudian mendapatkan bagiannya masing-masing. Gak bakal bisa. Jadi jangan takut ada murid, jangan banyak-banyak ngaji Pak Ustadz, terkeburu pada pinter. Ini malah bagus. Kalau udah pinter malah saingan apa Ustadz? Kan enggak juga sampai sekarang, kan gak ada saing-saingan kan. Waktunya ada undangan tahlil Bang Ferry yang MC, saya yang tahlil. Kalau saya tahlil Bang Ferry yang baca Yasin. Bang Ferry yang jadi MC, saya baca Yasin. Nggak ada saing-saingan. Terus saya, Bang, udah segitu aja Bang, jangan belajar lagi udah. Ini bagian saya semua nih. Malah saya pengen Bang Ferry bisa semua gitu. Ya. Nggak ada takut-takut supaya nanti takut barangkali nambah apa saingan atau melewati nyalip, nggak ada. Ilmu tuh dipelajari makin banyak, bukan makin habis.